Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk dokter dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Afrilia Nurma Iriani dengan NIM 19102111098 dari kelompok Lab A2. Di sini saya akan mempresentasikan dan menyampaikan kasus yang saya dapatkan pada lab activity patologi anatomi. Nah, untuk kasus yang saya dapatkan, yaitu seorang laki-laki berusia 35 tahun datang ke poliklinik rumah sakit dengan keluhan bengkak pada testis disertai benjolan pada daerah selangkangan yang dirasakan sejak 1 tahun yang lalu. Pasien juga mengeluhkan nyeri pada punggung bagian bawah. Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dan pada pemeriksaan laboratorium ini didapatkan peningkatan HCG. Selanjutnya, pasien tersebut dilakukan operasi dan didapatkan hasil pemeriksaan mikroskopik PA berupa massa tumor warna abu-abu putih kenyal, tampak area nekrosis dan hemoragik. Kemudian, jaringan tumornya solid, tersusun berkelompok, bentuknya bulat atau poligonal, padat, uniform, intinya hiperkromatik, kemudian anak intinya jelas dipisahkan oleh septum jaringan ikat, diantaranya terdapat infiltrasi limfosit. Manakah diagnosa yang paling tepat pada pasien tersebut? Nah, pertama kita lakukan identifikasi dari kasus ini terlebih dahulu. Yang pertama dari keluhan pasien. Jadi pasien ini dia mengeluhkan bengkak pada testis disertai benjolan pada daerah selangkangan sejak 1 tahun yang lalu. Jadi bengkak ini bisa menjadi tanda-tanda inflamasi, kemudian neoplasma atau adanya penumpukan cairan seperti yang terjadi pada hidrokel. Kemudian pasien juga mengeluhkan nyeri punggung pada bagian bawah. Nah, nyeri punggung ini juga bisa menjadi tanda adanya inflamasi atau apabila kita berbicara tentang neoplasma pada sistem genitourinary, maka nyeri punggung ini bisa menunjukkan adanya metastasis. Kemudian pada pemeriksaan laboratorium terdapat peningkatan HCG, di mana HCG ini diproduksi oleh sensitiotrofoblast dan selalu meningkat pada pasien dengan koriokarsinoma atau pasien dengan seminoma yang mengandung sensitiotrofoblast. Nah, di sini apabila terdapat peningkatan HCG pada kasus-kasus neoplasma, maka bisa menunjukkan telah terjadinya metastasis. Kemudian pada pemeriksaan mikroskopis, massa tumornya berwarna abu-abu putih kenyal, tampak area nekrosis dan hemoragik. Sedangkan untuk jaringan tumornya itu solid, tersusun berkelompok, bentuk bulat atau poligonal, padat, uniform, intinya hiperkromatik, kemudian anak intinya jelas dengan dipisahkan oleh septum jaringan ikat yang diantaranya terdapat infiltrasi limfosit. Nah, dari identifikasi kasus tadi, di sini diambil diagnosis testicular seminoma, di mana testicular seminoma ini dia termasuk dalam germ cell tumor atau tumor sel germinal yang ditandai dengan heterogenitas fenotipik yang ekstrim. Nah, selanjutnya untuk patogenesis dan patofisiologinya, jadi hubungan kanker testis dengan fungsi testis yang buruk, kriptorkismus, hipospadia, dan diferensiasi testis yang abnormal itu bisa menyebabkan hipotesis bahwa perkembangan gonad yang buruk dan neoplasia testis terkait secara etiologis. Nah, di sini dikenal sebuah konsep yang bernama sindrom disgenesis testis atau testicular dysgenesis syndrome yang disingkat dengan TDS, di mana kanker testis adalah salah satu dari gejalanya. Nah, hipotesis dari TDS ini didukung oleh studi histologis yang menunjukkan bahwa fitur dysgenetik seperti tubulus yang tidak berdiferensiasi dengan sel sertoli yang belum matang, kemudian kelompok tubulus yang berdiferensiasi buruk, atau badan hialin yang sering terlihat berhubungan dengan kanker testis. Ini tidak jarang ditemukan pada pasien yang dirujuk ke klinik andrologi karena adanya masalah infertilitas. Nah, konsep TDS ini dia berimplikasi pada gangguan fungsi sel somatik testis, yaitu sel Leydig atau sel Sertoli, di mana
ini bisa disebabkan oleh adanya mutasi atau polimorfisme genetik yang diturunkan dalam kombinasi dengan faktor lingkungan atau gaya hidup yang bekerja selama perkembangan awal. Nah, disfungsi sel somatik ini dia bisa menyebabkan gangguan homeostasis hormonal dan bisa menyebabkan terjadinya gangguan diferensiasi germinal, sehingga nantinya dia bisa menyebabkan CIS, salah satunya adalah CIS atau karsinoma in situ testicular cancer. Nah, untuk peristiwa patogenetik, yang utama adalah maskulinasi yang tidak memadai dan gangguan fungsi sel somatik testis yang dalam kehidupan janin terutama terdiri dari sel Sertoli dan sel Leydig. Nah, stimulasi yang tidak memadai dari sel-sel germinal yang sedang berkembang itu bisa menyebabkan terhentinya diferensiasi gonosit menjadi spermatogonia dan ekspresi gen pluripotensi yang berkepanjangan. Nah, pada gambar ini dia digambarkan oleh inti yang berwarna merah di sini. Nah, selanjutnya sel pra-GCNIS atau germ cell neoplasia in situ ini dia kemudian secara bertahap mengalami penyimpangan genomik sekunder, yaitu termasuk poliploidisasi dan perolehan kromosom 12p. Nah, kemudian peningkatan proliferasi ini dia akan menghasilkan transformasi ganas sel GCNIS menjadi tumor yang invasif baik seminoma atau non seminoma. Nah, kemudian untuk testicular seminoma sendiri yang ada pada kasus ini, manifestasi klinis atau gejala yang sering timbul pada pasien yaitu masa pada testis tanpa nyeri. Namun pada beberapa kasus bisa ditemukan juga nyeri testis, namun pada nyeri testis ini termasuk dalam uncommon symptom atau ini sangat jarang ditemukan. Jadi pada umumnya pasien dengan kasus testicular seminoma ini dia akan mengeluhkan masa pada testis tanpa nyeri. Kemudian untuk etiologinya sendiri itu disebabkan karena dia perubahan lingkungan endokrin seperti aktivitas estrogenik atau antiandrogenik yang bisa menyebabkan hambatan perkembangan gonosit. Jadi memang pada dasarnya testicular seminoma ini dia disebabkan karena hambatan pada perkembangan gonositnya. Kemudian untuk faktor resiko itu antara lain adanya riwayat cryptoidism, kemudian undescended testis atau testis yang tidak turun. Kemudian bisa juga disebabkan karena adanya trauma atau faktor genetik. Kemudian untuk komplikasinya, itu yang pertama adalah infertilitas karena gangguan pada perkembangan gonosit, dan apabila testicular seminoma ini dia sudah ada pada stadium lanjut, maka dia akan bermetastasis ke organ yang lain, sehingga dia bisa juga menyebabkan gangguan pada organ yang lain. Kemudian untuk prognosisnya, survival rate selama 5 tahun itu sekitar 90%. Namun apabila kasus testicular seminoma ini bisa didiagnosis dini, survival rate-nya itu bisa mencapai sekitar 99%. Nah, ini adalah gambaran makroskopik untuk testicular seminoma, yaitu adalah tumor berbatas tegas, homogen, berwarna putih atau abu-abu, kemudian permukaan bermonodul dan terdapat lobulasi, kemudian dapat ditemukan multinodul. Bisa juga nekrosis atau perdarahan yang biasanya minimal dan biasanya terbatas pada testis sekitar 90% kasus. Nah, di sini ada gambar makroskopiknya. Di sini bisa kita lihat batasnya itu tegas, kemudian pucat, homogen, dan di sini bisa kita lihat adanya nodul-nodul. Selanjutnya mengenai gambar mikroskopisnya, yaitu lobular tumor dengan dipisahkan septa fibrovaskular mengandung serbukan limfosit, kemudian sel biasanya pucat, batas selnya jelas, kemudian uniform cell, nukleinya berbentuk bulat atau poligonal, padat, anak intinya jelas dan hiperkromatik. Kemudian sensitiotrophoblasnya dapat terlihat pada sekitar 20% tumor. Untuk anaplasia seminoma itu klasik seminoma dengan peningkatan mitosis. Nah, di samping ini ada gambaran mikroskopiknya. Di sini bisa kita lihat batas selnya itu jelas. Kemudian bisa kita lihat juga adanya infiltrate dari limfosit atau serbukan limfosit. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan
Nah, sekian yang bisa saya sampaikan terkait kasus yang saya dapatkan pada lab activity patologi anatomi, yaitu testicular seminoma. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter dan teman-teman.